Freak, di dalam ruangan itu benar-benar kacau. Dengan teriakan marah dan pukulan bergema. Kadang-kadang, akan ada suara seseorang mendengus dan bintik-bintik darah terlihat terbang keluar. Seperti kata pepatah, tangan merangkak sulit dipertahankan hanya dengan dua. Sudah ada perbedaan besar antara level mereka dan level Kaiyang. Belum lagi itu adalah 1 lawan 5. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka sendiri? Menyerang sekali pada seseorang. Dia harus menahan 4 atau 5 pukulan sendiri. Belum lagi kekuatan serangan disipliner ini. Setiap serangan kuat dan mendarat di atas daging. Meskipun mereka tidak mengancam jiwa Kaiyang, setelah melakukan banyak serangan, siapapun akan perlu berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan untuk memulihkan diri. Berhenti. Setelah setengah jam yang baik, Qi yang mengubah pementasan disiplin berteriak dengan marah dan dengan cepat melompat menjauh dari adegan pertempuran. Jangan pukul dia lagi. Jika Anda memukulnya lebih jauh, dia akan mati. Petik 2. 4 yang tersisa dengan cepat melompat mundur dan menatap Kaiyang yang berbaring di lantai. Dengan sedikit rasa takut dan khawatir. Tuanku, di antara mereka. Salah satu dari mereka memegang pipi mereka dan berkata, dipukul olehnya sekali. Hampir menyebabkan saya kehilangan gigi. Petik 2. Yang lain mencengkeram selangkangannya. Wajah penuh ketakutan. Ayah hampir kehilangan generasi masa depannya. Jika saya tidak mengelak pada waktunya, maka orang yang terbaring di lantai adalah saya. Petik 2. Menghindar pada saat genting. Pukulan itu mendarat di pahanya, menyebabkannya merasakan sakit yang menyengat. Pukulan yang berasal dari Kai yang berjuang dengan sekuat tenaga sangat kuat. Bahkan memikirkannya sekarang, meninggalkannya dengan menggigil. Mereka saling memandang, menatap kosong. Karena dalam situasi dengan perbedaan kekuatan mereka, masing-masing dari mereka memiliki luka yang terlihat dari Kaiyang. Bahkan jika mereka telah menjatuhkannya ke tanah, melemah. Ini menyebabkan 5 orang terpana. 5 wajah mereka kemudian menjadi malu. Bukankah ini terlalu memalukan? Bagaimana mungkin seorang murid percobaan, yang hanya pada tahap ketiga elemen awal bisa begitu biadab? Saat itu ketika mereka memukulinya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi memikirkannya sekarang. Itu semua sangat tidak terbayangkan. Sebuah suara terdengar. Melihat ke asal suara itu, 5 tatapan jatuh pada Kaiyang yang seharusnya lumpuh. Yang berjuang untuk berdiri ketika dia meludahkan darah di mulutnya. Tubuhnya tampak gelap dan tidak jelas. Dengan perubahan besar yang terjadi, kulitnya mulai bersinar dengan cahaya merah. Perasaan yang sangat panas bisa dirasakan berasal darinya. Seperti gunung berapi berumur 10 juta tahun meletus. Aura Qi dunia ini, wajah murid yang dipentaskan Qi mentransformasikan menunjukkan jejak ketakutan. Ada sesuatu yang tidak beres. Petik 2. Bagaimana ini dunia Qi aura bahwa murid pada elemen awal tahap ketiga seharusnya. Ini jelas aura seseorang di puncak tahap elemen awal. Dan dengan langkah lain, mereka akan berada di tahap transformasi Qi. Kamu masih bisa berdiri. Seseorang berkata dengan mata terbuka lebar. Hampir menggigit lidah mereka dalam proses itu. Bahkan jika itu dia yang telah dipukuli seperti itu, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat satu jari. Bagaimana dia bisa berdiri? Dia datang. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan khawatir. Tepat saat kata-kata diucapkan, Kaiyang yang sebelumnya terhuyung-huyung menghasilkan angin kencang dan berlari kelima di depannya. Setengah jalan di sana, tinju Kaiyang menjadi berkobar. Seperti sepotong logam yang baru saja dikeluarkan dari tungku. Orang yang berteriak segera mengaktifkan walkie-nya dan bentrok dengan tinju Kaiyang. Bang, terdengar. Kemudian murid disiplin terbang mundur dan menabrak dinding. Tenggorokannya berdeguk. Dia meludahkan seteguk darah. Sementara itu tubuh Kaiyang hanya sedikit bergetar saat dia pergi ke orang berikutnya. Kurang ajar. Tahap transformasi disiplin murid itu gelisah dan marah. Kelima rekan muridnya tidak hanya tidak mampu menjatuhkan 1 lawan pun, tetapi musuh mereka diberi kesempatan untuk membalas. Jika ini tersebar, bukankah itu skandal? Kemana dia akan pergi dan meletakkan wajahnya? Dalam kemarahan, murid yang bertransformasi Qi mentransformasikan telapak tangannya, mengondensasi Qi-nya dari dantiannya. Dia berteriak,
Siklon revolving yang diperkuat. Di dalam ruangan, lolongan angin yang membelah terdengar dan dari tangannya, angin topan kecil muncul. Itu langsung pergi untuk menghadapi tinju Kaiyang. Jepret, 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 bergema. Sementara pakaian di lengan Kaiyang tampak seperti mereka berulang kali dipotong oleh pisau cukur, berubah menjadi serpihan hanya dalam beberapa saat. Seluruh lengannya dipenuhi luka berdarah. Kedua mata merah darah Kaiyang mengandung keheranan. Mengumpulkan yang walkinya. Itu keluar dari tubuhnya melalui luka di lengannya untuk memblokir keterampilan bela diri lawannya. Ah, terdengar. Ketika energi menyala meledak di dalam ruangan. Dunia ki milik Kaiyang menghentikan ki yang mentransformasikan topping revolving cyclone milik murid yang dipentaskan dan membakarnya. Dalam topan yang menyala-nyala, Kaiyang meninju ke arah ki yang mengubah telapak murid panggung. Setelah tumbukan, kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Kenapa kalian berdiri di sekitar dengan teralihkan? Pergi serang. Telapak murid tahap transformasi ki sangat merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa World Ki musuhnya adalah tidak biasa ini. Meskipun dia tidak menderita luka apapun, tetapi tidak peduli apa, dia masih menderita defisit. Dengan marah, dia segera melolong. Tiga lainnya murid disiplin yang dalam keadaan pingsan sekarang terbangun dan bergegas untuk mengelilingi Kaiyang sekali lagi. Menghadapi Kaiyang, mereka berada dalam serangan yang lebih menyakitkan. Orang yang dikirim terbang oleh Kaiyang terlebih dahulu juga didakwa karena marah. Dalam waktu singkat, keempat orang itu menghentikan serangan mereka. Sambil bernapas dalam-dalam, mereka juga memegang ekspresi berbahaya saat mereka mundur 10 kaki. Kekuatan mereka saat ini sedang ditekan oleh kekuatan biadab muridnya yang lebih muda. Kali kedua mereka berkumpul untuk memukulnya. Hasilnya jauh lebih kecil. Cedera yang diderita Kaiyang saat ini jauh lebih besar. Tapi, keempat orang ini telah membayar harga tertentu untuk mencapai ini. Dia tidak akan berdiri lagi, kan? Salah satu dari mereka menutup mulut mereka dengan batuk sambil menanyakan pertanyaan ini. Menyelesaikan batuknya, ada genangan darah kecil di telapak tangannya. Dia seharusnya tidak. Setelah semua dia telah terluka ke negara ini. Yang lain memijat matanya. Di sana, memar sudah terbentuk. Sementara lepuh jahat hadir. Seperti itu terus-menerus dibakar dengan air mendidih. Dalam lima hati mereka, mereka semua merasa sangat pahit. Mereka mengira alasan mengapa mereka begitu menderita kali ini adalah karena kekuatannya yang aneh. Di dalam ruangan kecil dan sempit ini, meskipun 5 lawan 1 dan tampak mudah untuk mengalahkannya, mereka tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka, sedangkan Kaiyang dikelilingi. Ini memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi jika itu adalah lingkungan terbuka, mereka akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Maka itu bukan hasil yang menyedihkan kan. Tapi, murid junior ini bernama Kaiyang. Kekuatannya benar-benar sesuatu yang lain. Orang elemen awal biasa bukan lawan mereka sama sekali. Tidak heran Wei Zuan kalah di bawah tangannya. Sama seperti mereka berlima berpikir mereka telah mengalahkan Kaiyang. Dia tiba-tiba mulai bergerak lagi. Melemah tak tertandingi. Seperti serigala tanpa taring. Sedikit demi sedikit. Cun demi cun dia berdiri. Tidak hanya aura ki dunianya tidak berkurang. Itu juga menguat. Terkutuklah. Murid panggung transformasi ki itu mengutuk. Orang aneh macam apa murid junior ini? Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya. Mengapa dia tidak jatuh pingsan? Jangan datang. Jika kamu datang, kami benar-benar akan memukulmu sampai mati. Murid dengan mata memar itu berteriak, membuat banyak suara. Tetapi tidak ada kekuatan nyata di belakangnya. Ini adalah pemandangan yang sangat lucu untuk dilihat. Karena orang-orang yang menyerang berkumpul dalam kelompok memberitahu orang yang dipukuli untuk tidak datang. Sementara orang yang dipukuli cukup bingung. Berlumuran darah. Dia perlahan-lahan pergi. Selangkah demi selangkah. Dia berjalan ke kelompok 5. Setiap langkah berat. Setiap langkah terhuyung-huyung dan goyah. Seperti dia akan runtuh di saat berikutnya. Tapi dia masih berjalan maju. Langkah demi langkah. Jika bukan karena dinding di belakang mereka, kelima orang itu akan terus mundur. Bab 72 Keributan Besar. Suara beberapa orang meneguk seteguk air terdengar. Kakak senior. Apa yang harus kita lakukan?
Seseorang bertanya dengan gugup dari antara banyak. Karena dia takut jika mereka terus memukuli Kaiyang, dia akan mati. Tuanku, dia aneh. Murid bertransformasi Ki bersumpah saat kelopak matanya berkedip dan dia mengepalkan giginya sebelum menjawab. Kita tidak bisa peduli lagi tentang itu. Jika dia datang, kita akan menyerang. Kali ini, kita harus membuatnya tak sadarkan diri. Petik 2. Oke, 4 yang tersisa menjawab sedikit dengan enggan. Sama seperti 5 ini sedang sangat waspada. Perasaan firasat besar muncul di hati mereka. Segera suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Suara retakan bergema di seluruh ruangan. Kelima orang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa pada keempat dinding ada lapisan es tipis. Apa yang terjadi? Satu orang bertanya dengan penuh tanya. Sebelum segera menggigil. Boom, terdengar ketika pintu kamar ditendang terbuka oleh seseorang. Siapa itu? Panggil Ki bertransformasi disiplinari disiplin disebut. Membalikkan mulutnya menjadi sebesar telur bebek. Dan bagaimanapun caranya, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menutupnya. Meskipun suhu di dalam ruangan menurun dengan cepat, lapisan tipis keringat dingin masih muncul di dahi orang itu ketika dia menatap wanita di pintu. Dengan tergagap, dia berkata, "Senior. Kakak senior Suyan." Petik 2. Suster senior Suyan. Ekspresi empat lainnya sangat berubah. Melihat ke sana, ada kecantikan yang menakjubkan dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Mengenakan jubah putih berdiri di sana. Dia seperti teratai salju yang tidak pernah sekarat. Tidak pernah menua. Mekar abadi di puncak gunung. Membawa bersamanya dingin yang menggigit saat dia turun ke alam fana. Dia bangsawan itu. Sedingin itu. Saat matanya yang indah menyapu ruangan, kelima murid merasa sangat rendah padanya dan tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Suyan buru-buru bergegas jauh-jauh dari pasar angin hitam ke penjara hutan. Berpikir bahwa Sumu terperangkap di sini. Dia menyerbu masuk, tetapi merasakan jejak pertempuran yang terjadi di sini. Jadi dia malah bergegas ke sini. Membuka pintu. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya sedikit menggigil. TL. Membuka pintu. Anda menendangnya terbuka hun. Wanita yang kejam. Apa yang baru dalam cerita ini? Di dalam ruangan itu ada 6 orang. 5 adalah murid aula disiplin. Dengan satu Diki mengubah tahap kedua dan sisanya pada elemen awal asteris tahap. Orang lain berlumuran darah dan kain kotor. Gemetar dan tersandung di matanya. Adalah tatapan penolakan yang kuat untuk menyerah. Orang ini. Dia pernah bertemu sebelumnya. Kaiyang. Sumu telah membawanya ke Blackwind Thread sekali. Dia adalah murid percobaan yang telah mengalahkan Cheng Xiaofeng. Mengirim akal surgawi untuk memeriksa adegan itu. Suyan tertegun. Memeriksa Kaiyang. Dia menemukan bahwa dia penuh dengan luka-luka. Meskipun luka-luka itu tidak cukup untuk mengambil nyawanya. Tetapi dengan kekuatannya tidak mungkin baginya untuk tetap berdiri dan sadar. Seberapa kuat tekadnya untuk tetap berdiri dan tidak jatuh. Dalam waktu singkat ini, Suyan mengerti apa yang kurang lebih terjadi di ruangan ini. Jarang sekali emosi bergetar di dalam hatinya. Tetapi kali ini dia sedikit marah. Dengan cepat, Suyan muncul di sisi Kaiyang untuk mendukungnya. Mengirim dunia ki sedingin esnya. Dia mengendalikan luka-lukanya di dalam dan di luar tubuhnya. Jika Anda memikirkannya, itu agak aneh. Itu karena begitu energi dingin es memasuki tubuhnya. Energi berapi di tubuhnya surut dan pikirannya yang kabur menjadi lebih jernih. Aroma murni dan renyah melekat di ujung hidungnya. Kaiyang menoleh untuk melihat Suyan. Ekspresinya yang ganas perlahan-lahan menghilang. Sepertinya dia sedang duduk di gunung bersalju. Yang dia rasakan hanyalah angin sejuk dan sejuk. Menghilangkan semua suara dan bentuk dari dunia luar. Dengan dia di sisinya, Kaiyang tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk mengambil tangannya dan hidup dalam kesendirian dengannya. Siapa yang menyerangnya? Suyan dengan tenang bertanya kepada mereka dengan suara dinginnya. 5 murid disiplin gemetar ketika mereka saling memandang. Kepala menunduk. Mereka berkata, kita semua memiliki. Petik 2. Di depan Suyan. Untuk berbohong padanya sedang merajuk dan menumpahkan kotoran padanya. Kemuliaan dan keagungan itu menyebabkan mereka semua mengatakan kebenaran di depannya. Suyan sedikit mengangguk. Bagus sekali. Mengatakan ini,
Dia mendukung Kai Yang dan langkah demi langkah dia berjalan keluar dari ruangan. Tidak sampai sosok Suyan tidak lagi terlihat. Kelimanya terengah-engah. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah telah lolos dari malapetaka besar. Tetapi sebelum mereka berlima bersukacita, mereka tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Melihat ke pintu, mereka melihat sepetak kecil es yang telah mengembang dengan cepat hingga seukuran telapak tangan. Potongan es seukuran telapak tangan ini berbentuk kepingan salju. Pak, terdengar ketika 5 kepingan salju hancur. Setelah ini, 5 murid jatuh ke tanah kesakitan ketika mereka merasakan dunia ki mereka menghilang bersama dengan penghancuran kepingan salju. Seiring dengan hilangnya dunia ki mereka, mereka semua menderita banyak luka. Sangat kuat, layak dengan gelar nomor 1. Transformasi ki yang dipentaskan itu memuridkan wajah murid disiplin yang memucat ketakutan ketika dia gemetar karena kedinginan. Dia benar-benar tidak dapat melihat bagaimana Suyan dapat menyerang. Tanpa pemberitahuan dia menanam serangannya. Jika itu bukan karena kakak senior begitu tenang, itu tidak akan semudah menerima beberapa luka ringan. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin mengambil nyawa mereka, itu akan sesederhana menjepit dan menghancurkan cangkang siput. Di luar ruangan, Kai yang masih berjalan dengan langkah mengejutkan. Mendengar suara-suara di belakangnya, dia menoleh dengan takjub ke arah Suyan. Kamu telah menyerang mereka. Bulu mata panjang Suyan berkedip. Kamu baik-baik saja, kan? Petik 2. Saya baik-baik saja. Kai yang menganggukkan kepalanya. Oh benar. Pergi dan bebaskan Li Yuntian dan yang lainnya. Petik 2. Bagaimana dengan Sumu? Tanya Suyan. Aku tidak tahu. Kai yang perlahan menganggukkan kepalanya. Dia belum dikunci. Dia mungkin telah dikirim kembali. Karena orang-orang itu tidak berani bergerak pada Sumu. Petik 2. Mendengar ini, Suyan akhirnya menghembuskan napas lega. Kedua orang dengan cepat berjalan jauh ke penjara hutan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sel tempat Li Yuntian dan yang lainnya di penjara. Melihat Kai Yang dan Suyan bergandengan tangan, dan dengan keintiman seperti itu mengejutkan mereka tanpa akhir. Di tempat itu mata mereka jatuh ke tanah dan mereka semua lupa bagaimana bernafas. Ya dewa, jika mereka bisa seakrab ini dengan suster senior Su, bahkan jika mereka mati, mereka akan puas. Li Yuntian dan yang lainnya cemburu sampai mati. Kalian semua keluar. Suyan mengangkat tangannya dan memecahkan kunci pintu. Oh, kelompok orang ini tanpa sadar mengeluarkan nafas dan dengan bodohnya keluar. 10 pasang mata tertuju pada sosok Kai Yang dan Suyan. Tidak peduli bagaimana mengumpulkan ekspresi Suyan. Diawasi oleh mereka seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit kaku. Ayo, aku akan membawa kalian keluar. Suyan melanjutkan dengan wajahnya yang dingin tapi cantik. Mendukung Kai Yang. Dia berjalan di depan sementara Li Yuntian dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Tidak lama kemudian, kelompok orang ini berjalan keluar dari penjara hutan. Ketika mereka berjalan keluar, sinar matahari menyinari mata mereka, menyebabkan mereka menyipit. Ketika mereka melakukannya, sekitar 100 murid disiplin-disiplin menyambut dan mengelilingi mereka. Keributan besar. Kai Yang dengan dingin memanggil. Kakak senior, ini mungkin melayani untuk melawan Anda kan? Suyan tidak menjawab. Dia hanya menyapu mata sekelompok orang. Dia terus mendukung Kai Yang dan maju ke depan. Tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Semua disciplinary hall disciples di jalan mereka tersebar dengan ketakutan di mata mereka. Di mata mereka, secara otomatis bergerak ke samping dan membuat jalan. Bab 73 Ketulusan adik perempuan terhadap saya. Semua mata berangsur-angsur menatap Suyan dan Kai Yang ia dukung. Pandangan mereka, di mana jejak kecemburuan dan kecemburuan dapat terlihat, disertai dengan suasana yang suram. Sebelum saat itu, mereka belum pernah melihat Suyan berhubungan intim dengan laki-laki. Bahkan para murid inti yang luar biasa itu tidak pernah menerima perhatian seperti itu. Apa yang dikultivasikan Suyan adalah rahasia hati es. Dengan hatinya membeku selama bertahun-tahun. Bahkan biasanya ketika dia berbicara dengan laki-laki yang dekat dengannya, dia masih cukup dingin. Setiap murid Sky Tower, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli seberapa tinggi status mereka,
Setiap orang dari mereka harus sangat berhati-hati di sekitarnya. Untuk memastikan tidak menyinggung keindahan ini dengan cara apapun. Tapi sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mendukung seorang pemuda hanya pada elemen awal elemen ketiga. Tangannya yang putih seperti batu giok bersandar di pinggangnya. Sementara wajahnya yang dingin diwarnai merah terang, menonjolkan kecantikannya. Ini awalnya sulit dijangkau orang. Tampaknya jauh lebih mudah didekati sekarang. Semua hati murid laki-laki menara langit ini hancur berkeping-keping. Ini karena dewi mereka yang tak tersentuh seolah-olah dia sedang dinodai oleh kontaknya dengan manusia biasa. Orang yang telah menodai dewi mereka berdiri tepat di depan mereka. Dia didukung oleh dewi mereka. Mencium aroma dewi mereka. Merasakan kelembutan tangan dewi dan menikmati perawatan yang tak seorang pun dari mereka bermimpi menikmati. Ada niat membunuh. Sudut mulut Kai yang muncul membentuk senyum yang tidak biasa. Dan saat Suyan melangkah maju, dia mengikuti seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Menyeringai. Berjalan dengan percaya diri di depan orang-orang ini. Seorang lelaki bertubuh mungil berdiri di jalan Suyan dan Kai Yang. Di dalam tatapan orang itu ada manis dan lembut dengan sedikit kecemburuan dan ketidakbahagiaan. Suyan tiba-tiba berhenti. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Minggir. Suara dinginnya terdengar. Itu membosankan dan tidak terasa. Membuat orang tidak dapat merasakan emosi pembicara. Pria itu tersenyum pahit. Menggelengkan kepalanya. Saudari junior. Tolong jangan membuat hal-hal sulit untuk kakak senior ini. Kakak senior ini hanya melakukan tugasnya. Petik 2. Ini adalah ahli nomor 2 Sky Tower. Xie Hongchen. Minggir. Suyan mengulangi kata-kata ini. Tidak mau mengatakan kata lain kepada orang itu. Xie Hongchen berkata dengan putus asa. Saudari junior, orang-orang ini tidak bisa pergi sekarang. Mereka telah menyinggung Zonggui. Dan Grand Elder telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa membawa mereka pergi dari sini. Petik 2. Zonggui. Kai yang mengambil satu langkah ke depan dengan mencibir. Aku berani bertanya siapa kakak senior ini. Zonggui yang mana yang saya sakiti? Petik 2. Xie Hongchen menatapnya dengan tatapan jijik dan mendengus. Berkumpul untuk bertarung melawan geng. Membunuh seseorang dan tidak menghormati disiplinari disciples. Salah satu dari ini akan cukup untuk mengeluarkan Anda dari Sky Tower. Petik 2. Berkumpul untuk bertarung. Suyan berbicara. Bertarung dengan siapa? Karena itu adalah pertarungan geng. Harus ada lawan kan? Jadi mengapa aula disiplin Anda hanya menahan satu sisi? Di mana pelaku lainnya? Petik 2. Ekspresi Xie Hongchen tak ternilai saat dia terdiam. Sisi lain secara alami adalah bawahan Wei Zuan. Jadi bagaimana mungkin mereka berani menahannya? Membunuh seseorang. Di mana mayat orang itu? Petik 2. Xie Hongchen memaksakan senyum dan segera pergi untuk menjelaskan. Berusaha membunuh seseorang. Tapi untungnya dia dihentikan pada waktunya oleh aula disiplin kami. Kami menghindari hasil yang buruk. Petik 2. Kehidupan dan kematian para murid di gerbang utama sementara mereka membandingkan catatan adalah masalah yang harus dikelola para murid sendiri. Jika itu dikelola menurut kata-kata Anda, maka setiap murid yang membandingkan catatan akan berusaha melakukan pembunuhan. Lalu semua murid disiplin akan berlari melintasi menara langit untuk memenjarakan setiap murid. Kan? Ekspresi Suyan tidak simpatik. Nadanya sedingin es, apalagi yang ada. Tidak menghormati murid disiplin. Jika Anda murid disiplin bisa benar-benar hanya dan adil. Lalu siapa yang akan tidak menghormati Anda? Orang yang seharusnya mewakili Zonggui telah lama jatuh dan menjadi alat belaka dalam perebutan kekuasaan. Memadamkan martabatnya sendiri. Tidak heran dia diinjak. Petik 2. Saudara perempuan junior. Senyum Xie Hongchen sangat kering dan getir. Dia tampak tak berdaya. Apakah Anda benar-benar perlu berbicara begitu terus terang? Petik 2. Benar atau salah? Kamu tahu mana yang ada di hatimu? Petik 2. Ekspresi Xie Hongchen meredup dan dia berkata dengan suara rendah. Saudari junior, aku telah menerima ketulusanmu kepadaku. Jadi mengapa kamu masih menyulitkanku? Suyan dengan acuh tak acuh menjawab. Jika kata-kata kakak laki-laki senior didengar oleh Zhao Feisue, saudara perempuan junior Zhao, bagaimana menurutmu dia akan rasakan?
Zhao Fei Sui. Seperti Xie Hongchen dan Su Yan adalah murid inti Menara Langit. Tapi hubungan wanita ini dengan Xie Hongchen tidak jelas. Seluruh tubuh Xie Hongchen bergetar. Menatap Su Yan, tatapannya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menyesali situasinya saat ini. Tetapi dia ditinggalkan tanpa jalan keluar. Menggerakkan pandangannya, dia memelototi Kai Yang, mengarahkan semua keluhannya kepadanya. Kai Yang masih tenang, tidak menunjukkan rasa takut padanya. Kamu disebut Kai Yang. Xie Hongchen secara paksa menekan keluhan batinnya dan bertanya. Pria manapun yang melihat gadis yang disukainya mendukung dan menjadi intim dengan pria lain, yang tidak akan merasa sedih. Bagaimana kakak senior akan mencerahkanku? Aku tahu bahwa kejadian ini disebabkan olehmu. Jika bukan karena Anda, maka tidak akan ada semua ketidaknyamanan ini. Jika Anda tidak ingin menarik adik junior Su, maka dengan patuh kembali ke sel Anda dan menyelamatkan saya dari kesulitan melakukannya sendiri. Xie Hongchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa meyakinkan Su Yan dan tidak bisa mengangkat tangannya ke arah Su Yan. Jadi dia hanya bisa berbalik ke arah Kai Yang. Kai Yang hanya tersenyum. Apa yang kamu tersenyum? Xie Hongchen bertanya dengan wajah cemberut. Seluruh tubuh Kai Yang berlumuran darah, menyebabkan penampilannya cukup mengerikan. Saat dia tersenyum, dia perlahan mengambil batu giok Su Yan yang ada di pinggangnya. Mengambilnya ke telapak tangannya. Dia perlahan menepuk tangannya dan menoleh ke arah Su Yan dan berkata dengan nada yang sangat manis. Saya juga tidak ingin melibatkan kakak senior. Tetapi ketulusan kakak perempuan senior yang saya terima. Aku benar-benar tidak bisa gagal memenuhi itu, jadi aku hanya bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Ekspresi Xie Hongchen memucat sementara itu Su Yan tetap diam. Seolah-olah dia terpaku di tempat. Wajahnya bingung. Rahang Li Yuntian dan yang lainnya jatuh ke tanah dan dari dalam tenggorokan mereka, muncul suara berderit yang aneh. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sementara sekitar 100 murid disiplin hanya merasa bahwa masing-masing hati mereka telah terbelah. Masing-masing dan semua dari mereka dibiarkan kaget. Kakak senior, kan? Kai yang tampaknya tidak menerima keadaan kritis dan masih menuangkan garam ke lukanya. Xie Hongchen memandang ke arah Su Yan dengan sangat gugup. Tidak mau mendengar jawaban yang tidak ia sukai. Su Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Meskipun sudah setua ini, dia belum pernah diperlakukan seperti ini oleh laki-laki sebelumnya. Tangannya benar-benar dipegang di dalam tangan lelaki itu dan menjadi terasa begitu saja. Tangan kasar itu dengan kapalan menggosok kulitnya terus terasa menyakitkan namun hangat. Su Yan sangat marah. Berbalik. Dia ingin mengirim Kai Yang terbang. Tetapi menatapnya. Dia mengerti apa yang ingin dia lakukan. Menekan keinginannya untuk memukulnya. Su Yan samar-samar menganggukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, ya. Sementara dia merespons. Dia membentuk aliran energi dan mengirimkannya ke meridian Kai Yang. Kai Yang tiba-tiba mengerang dan dari lubang hidungnya datang 2 aliran darah. Mengapa kamu mulai berdarah? Sementara dia mengatakan ini, Su Yan juga pergi untuk mengambil kain sutra sebelum dengan lembut menyeka darah untuk Kai Yang. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Getaran dingin keluar dari hati Kai Yang. Meskipun kakak perempuan senior ini terlihat cuek, dia tahu bahwa jika dia menyentuh garis bawahnya, maka dia akan mati tanpa belas kasihan di bawah tangannya. Kalian, Xie Hongchen berseru dengan cemburu. Jika sebelumnya dia tidak ingin mempercayai kata-kata Su Yan, sekarang melihat adegan itu, dia tidak bisa tidak mempertanyakan perasaannya. Apakah dia pernah melihat Su Yan memperlakukan pria dengan lembut dan lembut seperti ini sebelumnya? Apakah dia pernah melihat tangan Su Yan di tangan pria lain tanpa perlawanan atau keengganan? Sepertinya dia benar-benar bahagia dan rela. Tetapi dengan kekuatan Su Yan, bagaimana Kai yang bisa memenangkannya? Saudari junior, kamu dilahirkan dengan hak istimewa. Bagaimana mungkin kamu bisa menyukai sampah seperti itu? Siapa yang kamu sebut sampah? Baik Kai Yang dan Su Yan secara bersamaan memalingkan kepala mereka. Ekspresi mereka seperti badai yang mengamuk. Babak 74 kepala memasuki diskusi. Seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Seperti mereka memiliki pikiran yang sama. Kai Yang dan Su Yan meneriakkan kata-kata yang sama.
Bahkan nada dan sikap yang mereka teriakkan pada Xie Hongchen adalah sama. Xie Hongchen menjadi benar-benar terpana oleh teriakan mereka. Melihat Suyan, tatapannya penuh rasa sakit. Dia dengan sedih berkata, bagaimana dia tidak sampah. Statusnya hanya sebagai murid percobaan dan kultivasi hanya pada elemen awal tahap ketiga. Orang seperti ini jelas sampah. Adik junior, apa yang mungkin Anda lihat dalam dirinya? Petik 2. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan kita. Suyan adalah aktris yang hebat. Mengambil keuntungan penuh dari kesempatan ini untuk membebaskan diri dari omelan Xie Hongchen yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Dia bahkan menggunakan kata-kata terdengar intim seperti itu. Kakak senior, apakah Anda tahu frasa? Kata Kai yang kepada Xie Hongchen dengan sedikit ejekan. Kamu diam. Ekspresinya gelap. Xie Hongchen berteriak pada Kai Yang. Saya berbicara dengan saudara perempuan junior saya. Jadi bagaimana Anda memenuhi syarat untuk mengganggu? Mata Kai yang menyipit dan dia tertawa terbahak-bahak. Sampah adalah sampah. Xie Hongchen sudah lama membuangnya agar dewa tahu di mana. Wajahnya yang tampan berkerut. Sedap dipandang. Ketika aku seusiamu, aku sudah berada di tahap transformasi Qi. Sementara kamu masih hanya pada elemen awal tahap ketiga. Di mana seperti sekarang, saya berada di puncak pemisahan dan batas reuni. Kami memiliki seluruh kesenjangan dua ranah. Dengan ini bagaimana Anda dapat membandingkan saya? Petik 2. Kakak senior tolong tunggu dan lihat. Kai yang tidak membuang kata-kata karena beberapa hal tidak dapat dijelaskan. Anda hanya bisa melakukannya untuk membuat orang lain mengerti. Xie Hongchen, aku tidak ingin berurusan denganmu lebih jauh. Minggir. Di bawah perawatan aula disiplin Anda. Ia telah menderita jumlah yang tidak sedikit. Saya perlu membawanya kembali untuk merawat luka-lukanya. Suara dingin Suyan terdengar. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Suara Xie Hongchen berteriak. Melihat Suyan dengan rasa sakit di matanya. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia mengirimkan perintah. Dengarkan di sini Disciplinary Hall Disciples. Tidak peduli siapa yang mencoba lari keluar, serang untuk membunuh. Ini bahkan lebih lazim berkenaan dengan kakak perempuan Su. Anda tidak boleh bersikap lunak dengannya. Petik 2. Cinta. Benci. Tidak peduli emosi mana. Pada jam itu, Xie Hongchen mengungkapkan maknanya dengan jelas. Hua. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, 100 atau lebih murid disiplin bergegas maju untuk terlibat. Sekali lagi, para murid ini mengepung kelompok Suyan. Kamu bertekad untuk melakukan ini. Dari dalam sepasang mata jernih Suyan, melintas seberkas cahaya berbahaya. Xie Hongchen memaksakan senyum pahit. Saudari junior, aku tahu bahwa aku bukan lawanmu. Tetapi jika Anda benar-benar ingin melewati saya dengan paksa hari ini, maka Anda harus melewati mayat saya. Petik 2. Karena dia didorong ke titik ini, dia mencoba menggunakan keberanian dan ketidakberdayaannya untuk memindahkan Suyan. Suyan begitu marah. Dadanya naik turun tanpa henti. Dia tidak takut pada Disciplinary Hall Disciples. Lagi pula, kekuatannya berada pada elemen ketiga elemen sejati. Dia lebih tinggi dari Xie Hongchen dengan 3 tahap kecil dan segera setelah dia menggunakan Ice Heart Secrets-nya, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Tapi, kelompok Kai Yang dan Li Yuntian ditakdirkan untuk tidak memiliki waktu yang mudah. Bagaimanapun, dia hanya satu orang dan tidak mungkin melindungi semua orang di bawah sayapnya. Saat ini, mereka berada di jalan buntu karena Suyan tidak berani secara paksa mencoba membawa kelompok orangnya keluar, sedangkan murid disiplin tidak berani memulai serangan. Dengan demikian mereka tetap diam di posisi mereka saat ini. Sama seperti kelompok generasi muda ini yang menyebabkan keributan besar. Tetua Menara Langit memiliki argumen yang mengguncang bumi di bagian lain dari sekolah. Di Aula Penatua, Penatua Agung Menara Langit Wei Sitong, Penatua kedua Su Xuan Wu, Penatua ketiga He Bei Sui, Penatua keempat Zhou Fei dan Penatua kelima Yu Zizai semuanya telah berkumpul. 5 tetua utama duduk dalam 2 kelompok yang berlawanan. Satu kelompok dipimpin oleh Grand Elder Wei Si bersama dengan Elder keempat Zhou Fei dan Elder kelima Yu Zizai duduk di belakangnya. Demikian pula di sisi lain, duduk Penatua kedua Su Xuan Wu dan Penatua ketiga He Bei Sui.
Ini mewakili faksi Penatua saat ini di Sky Tower. Wei Zuan dan Sumu yang sebelumnya berselisih berlutut di tanah di sisi mereka masing-masing dan menceritakan hal-hal yang terjadi sebelumnya pada hari itu. Sumu adalah orang pertama yang berbicara dan dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dia pertama kali diblokir dan bagaimana dia pertama kali diprovokasi. Juga bagaimana dia dipermalukan ketika mereka membandingkan catatan. Meskipun terlepas dari pentingnya, dia tidak menambahkan pendapat pribadi. Setelah dia selesai, kelima sesepuh duduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menunggu Wei Zuan untuk menceritakan. Tapi ketika itu keluar dari mulutnya, banyak hal tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Sumu. Meskipun hampir sama dengan awal, tetapi begitu dia sampai pada saat Kia yang muncul dia mulai membelok. Lidahnya seperti perak, disertai lendir dan air mata. Dia menangis-menangis tentang bagaimana berlebihan Kai yang bertindak dan bagaimana dia memiliki senjata harta yang dia gunakan untuk menyerang dan menghancurkan embedded cloud locking mail-nya dan bagaimana dia berusaha membunuhnya. Dengan nada sedih seperti itu, narasi yang memilukan hatinya sudah cukup untuk membuat pendengarnya menangis. Seperti sebuah drama TV dengan bahasa tubuhnya yang dramatis. Ia membesar-besarkan peristiwa itu hingga 100 kali lipat. Kamu bohong. Mendengarkan ini, Sumu marah dan tidak bisa membantu dengan berteriak. Kebenarannya persis begitu. Wei Zuan mengambil kesempatan untuk memperindah karena Sumu tidak sadarkan diri ketika situasinya telah terjadi. Bersikeras pada kebenarannya. Sebenarnya, pantatku, Anda membuat keributan dari apa-apa. Anda rumor mulai dan menipu sepotong sampah. Anda bahkan tidak perlu naskah untuk berbohong. Petik 2. Diam. Kalian semua. The Grand Elder berulang kali menamparkan kursinya. Sumu sebenarnya berani mengutuk cucunya seperti ini di depannya. Jadi bagaimana dia bisa tetap tenang? Tetapi kemarahan hanya bisa berupa kemarahan. Karena tidak pantas baginya untuk campur tangan dalam perselisihan antara generasi muda. Tetua kedua dengan dingin mendengus keluar. Grand Elder bertanya. Kedua belah pihak telah mengatakan bagian mereka. Sesama tetua saya. Bagaimana Anda melihat ini? Meskipun dia mengatakannya seperti itu, matanya tidak pernah meninggalkan Penatua kedua Susuan Wu karena dia ingin tahu pendapatnya. Susuan Wu menjawab, bagaimana kita melihatnya? Bukankah sudah sangat jelas? Perselisihan antara generasi muda dan duel mereka harus diselesaikan di antara mereka sendiri. Mengapa kita para Penatua harus dilibatkan? Petik 2. Grand Elder sedikit terkekeh. Sementara Elder keempat Zhou Fei pergi untuk mendukung Grand Elder. Kakak kedua, apa yang Anda katakan tidak benar. Awalnya situasi seharusnya diselesaikan di antara generasi muda dalam duel mereka. Tetapi sejak Kai yang datang, ia menyebabkan gangguan dan hal-hal rumit. Petik 2. Bagaimana? Di bawah mata semua orang, dia secara terbuka menantang Wei Zuan untuk berduel dan tidak melanggar aturan gerbang utama. Kekuatan pribadi Wei Zuan tidak cukup. Jadi jika dia dikalahkan, siapa yang harus disalahkan? Susuan Wu sangat marah karena cucunya sendiri telah dihina. Jadi nadanya secara alami tidak akan sopan. Penatua keempat membuka mulutnya untuk berbicara. Jika dia benar-benar hanya menantang Wei Zuan untuk membandingkan catatan kemudian mengalahkannya, maka tidak akan ada masalah. Tapi selama pertempuran, dia telah mengeluarkan senjata dan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan surat penguncian awan bordir Zhuang Wei. Kepala mengatakan bahwa dalam pertempuran antara sesama murid, seseorang tidak dapat menggunakan senjata. Kai yang jelas telah melanggar aturan ini, dan seharusnya secara alami menerima hukuman yang sesuai. Petik 2. Susuan Wu tertawa sinis. Old for. Kepala tidak menetapkan aturan seperti itu kan? Dengan kepala dalam pengasingan selama bertahun-tahun, seseorang benar-benar berani mengubah aturannya. Petik 2. Jadi dengan jelas menunjuk jari dan mendengar ini, Grand Elder sangat tersentuh. Wei Sitong berkata, oh. Kemudian saudara kedua, tolong beritahu kami apa yang sebenarnya dikatakan kepala. Petik 2. Susuan Wu mencibir. Kepala berkata, bahwa dalam duel antara murid, murid tidak boleh menggunakan senjata atau menggunakan pil penguat keabadian kekuatan atau artefak rahasia. Untuk duel,
Murid hanya bisa menggunakan keterampilan bela diri dan tinju mereka sendiri. Kakak laki-laki. Ini. Saya tidak salah mengatakan. Kan? Petik 2. Wajah Grand Elder berubah muram. Menganggukkan kepalanya. Dia menjawab, itu benar. Bab 75. All Hail Treasurermeng. Itu benar. Su Xuanwu tertawa tanpa henti. Dalam duel antara Wei Zuan dan Sumu. Mengapa dia mengenakan artefak defensif? Apakah ini tidak melanggar aturan gerbang utama? Bagaimana kita menangani ini? Petik 2. Dia tidak bertanya tentang Kai yang pertama. Tetapi pergi ke tali di Wei Zuan pertama. Menyebabkan Grand Elder menatap kosong padanya. Tidak mampu menjawab. Jika Wei Zuan benar-benar menggunakan keahliannya sendiri untuk menang melawan Sumu, maka tidak heran kehilangan Sumu. Tapi karena Wei Zuan berada di bawah perlindungan artefak pertahanannya dan menggunakan perlindungan itu untuk mempermalukan cucuku, saudaraku yang pertama, bagaimana hal ini bisa bertahan? Mengubahnya menjadi berkeping-keping. Wei Sitong tidak bisa membantu tetapi merendahkan dirinya. Saudara kedua, tolong singkirkan kemarahanmu. Artefak defensif Wei Zuan diberikan kepadanya sendiri. Tapi itu hanya karena aku ingin memastikan dia akan aman. Tapi dia seperti anak kecil dan benar-benar menggunakan kekuatan artefak untuk berduel dengan orang lain. Ini adalah kesalahan Wei Zuan. Petik 2. Tepat setelah ini, sebuah suara yang marah segera terdengar. Wei Zuan, mengapa Anda tidak meminta maaf dan mengakui kesalahan Anda kepada kakak senior Anda, Su? Wei Zuan sangat pintar dan segera menangkupkan tangannya ke arah Sumu. Berkata, Su senior. Kali ini adalah kesalahan saudara lelaki junior ini dan dia mengatakan permintaan maafnya kepada Anda. Kakak senior, Anda adalah orang yang hebat dengan pengampunan yang besar. Jadi tolong jangan pedulikan kesalahan saya. Petik 2. Sumu berlebihan mengabaikannya. Tapi karena semuanya telah mencapai titik ini, bagaimana Su Xuanwu bisa mengatakan hal lain? Grand Elder berkata, Wei Zuan salah. Tetapi Kai yang melakukan pelanggaran aturan yang lebih besar. Dengan senjata surgawi di tangannya, dia mengancam akan membunuh Wei Zuan. Jika bukan karena intervensi tepat waktu Disciplinary Hall Disciples, maka saya khawatir Wei Zuan akan kehilangan nyawanya. Ini dilakukan dengan niat yang sangat jahat. Jadi Kai yang harus dihukum sesuai dan digunakan sebagai contoh untuk orang lain. Petik 2. Penatua keempat Zhou Fei dan penatua kelima Yu Zizai berdua mengangguk setuju. Namun penatua kedua tertawa dingin. Wei Zuan melanggar aturan dan hanya perlu meminta maaf untuk dimaafkan. Sementara Kai yang perlu menderita hukuman. Mungkinkah karena Wei Zuan adalah saudara lelaki pertamamu, sehingga ia dapat memiliki hak istimewa? Jika ini masalahnya, lalu bagaimana Dewan Penatua Besar kita memiliki reputasi dan prestise di Sky Tower? Petik 2. Wajah Wei Sitong berubah muram. Kakak kedua. Kata-katamu menusuk. Kesalahan Kai Yang dan kesalahan Wei Zuan tidak bisa diletakkan pada level yang sama. Wei Zuan hanya memakai artefak defensif untuk melindungi dirinya sendiri, bukan untuk menyakiti orang lain. Sementara senjata Kai yang digunakan untuk percobaan pembunuhan dan dapat digunakan kapan saja di masa depan. Jadi saudara kedua Anda harus bisa melihat perbedaannya. Petik 2. Su Xuanwu menjawab. Saya berani bertanya pada kakak pertama. Siapa yang telah melihat Kai yang dengan harta yang disebut ini? Jika senjata ini benar-benar ada, lalu mengapa Disciplinary Hall Disciples Hall tidak bisa menyita atau menemukannya di tubuh Kai Yang? Alt 4. Apakah aula disiplinmu melaporkan sesuatu yang mirip dengan yang ditemukan? Petik 2. Aula disiplin datang di bawah yurisdiksi Elder keempat, Zhou Fei. Ketika dia dialamatkan, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tidak ditemukan. Di bawah mata banyak murid yang hadir, mereka semua melihat Kai yang memegang pisau merah darah. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Petik 2. Su Xuanwu tertawa dingin. Dan kemudian menggunakan walkie-nya. Ia membentuk pedang panjang dan ramping yang sepenuhnya terdiri dari walkie. Meskipun bentuknya berkedip, Anda masih bisa merasakan kekuatan dan keagungannya. Jika ini masalahnya, maka bukankah aku juga memiliki senjata? Su Xuanwu tertawa mengejek, memandangi tiga orang yang berlawanan yang menghadapnya.
Ini hanya penggunaan Walkie yang bagus. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai senjata? Penatua kelima Yu Zizai menggelengkan kepalanya dengan lemah. Saudara kedua berarti bahwa Kai yang hanya pada elemen awal tahap ketiga sudah dapat menggunakan Walkie-nya sejauh ini. Penatua keempat Zhou Fei memandang Su Xuanwu dengan senyum. Itu bukan senyum. Kata-kata ini adalah lelucon. Karena hanya ketika seorang praktisi bela diri mencapai tahap elemen sejati, dan walkie mereka menjadi truki, mereka dapat membentuk ki mereka menjadi substansi yang solid. Sementara Kai yang hanya pada tahap ketiga elemen awal dan jarak antara itu dan tahap elemen sejati seperti 1800 li. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini?